Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya selaku mahasiswa, adapun tujuan dan kewajiban saya untuk memenuhi tugas akhir pada semester ini. Izin Ibu sebelumnya, Ibu Ninengah Lasmini, S.Ak.M.Si, selaku dosen pengempu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang saya hormati. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Iputu Gede Surya Dharma, NIM 24 15 61 30 67, absen 16. Saya berasal dari kelas 2B, Prodi D3 Akuntansi dengan jurusan akuntansi. Baik, di sini saya memilih kasus PT Arta Eka Global Asia. Alasan saya memilih kasus PT Arta Eka Global Asia atau yang bisa disingkat dengan AEGA karena perusahaan ini melakukan manipulasi volume minyak dengan label minyak kita, yang dimana berita ini sangat viral pada tahun ini di bulan Maret, yang dimana perusahaan PT Eka Global Asia ini sangat relevan untuk dijadikan bahan studi kasus kecurangan dalam siklus produksi, sekaligus bahan evaluasi sistem pengendalian internal berbasis konsep KOSO untuk melakukan perbaikan dan pencegahan fraud dalam industri manufaktur. Baik, adapun latar belakang dari PT Arta Eka Global Asia atau AEGA melakukan pengurangan volume isi minyak goreng kemasan minyak kita yang mereka produksi. Minyak goreng yang seharusnya berisi 1 liter sesuai keterangan pada label produk, namun ditemukan hanya berisi antara 700 hingga 800 ml, sehingga konsumen dirugikan secara langsung. Selain itu, PT AEGA juga diduga menggunakan minyak sawit non-domestic market obligation atau non-DMO yang tidak sesuai dengan ketentuan minyak goreng subsidi, sehingga memperoleh keuntungan yang tidak sah. Selanjutnya, kasus perusahaan ini terungkap pada 8 Maret 2025 setelah Kementerian Pertanian melakukan inspeksi atau sidak mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung dan menemukan beberapa barang bukti minyak yang isi volumenya tidak sesuai pada label produk. Lalu minyak kita juga dijual di atas harga eceran tertinggi atau yang kita bisa sebut juga head, yaitu sebesar 18.000 per liternya dibandingkan dengan head resmi sebesar 15.700 rupiah. Kementerian Perdagangan dan tim Satgas Pangan menelusuri dan menemukan PT AEGA telah berpindah lokasi produksi ke Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dan pada tanggal 13 Maret 2025, pemerintah yang berwenang melakukan penyitaan barang bukti dengan jumlah ribuan botol kosong dengan ukuran 750 hingga 800 ml yang akan digunakan untuk produksi, tetapi sudah dihentikan oleh pengawas. Nah, PT AEGA juga diketahui menjual lisensi merek minyak kita kepada 2 perusahaan lain di Rajek dan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dengan kompensasi bulanan sebesar 12 juta, serta ditemukan dugaan pemalsuan dokumen izin edar dan pelanggaran administratif terkait perizinan. Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2025, yang dimana Direktur PT AEGA telah ditangkap di Karawang oleh pihak yang berwajib dengan tuduhan perdagangan minyak tanpa izin dan pelanggaran perlindungan konsumen serta perindustrian.
yang dimana kasus ini mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat karena minyak produk bersubsidi pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dengan harga terjangkau, sehingga kecurangan ini secara langsung merugikan konsumen dan mengancam kredibilitas program subsidi minyak goreng. Adapun modus kecurangan dari PT Arta Eka Global Asia, yang pertama itu mengurangi kemasan. Nah, yang dimana minyak goreng minyak kita ini yang seharusnya berisi 1 liter dikemas dengan volume hanya berisi sekitar 750 hingga 800 ml, sehingga konsumen membeli dengan harga kemasan 1 liter tetapi dengan isi yang tidak sesuai. Lalu yang kedua itu ada menggunakan minyak non-DMO, yang dimana PT AEGA memproduksi minyak kita menggunakan minyak goreng komersial non-domestic market obligation atau lebih singkatnya non-DMO, yang dimana produk subsidi minyak kita seharusnya memakai minyak DMO, minyak yang wajib edar dalam negeri sesuai regulasi. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan lisensi merek pada minyak kita. PT AEGA memberikan lisensi penggunaan merek minyak kita kepada 2 perusahaan lain tanpa izin resmi, yang juga memproduksi kemasan dengan volume dikurangi dan mendistribusikan produk ilegal. PT AEGA pun juga menerima kompensasi sebesar 12 juta Rp1.000 dari kerjasama lisensi ilegal tersebut. Lalu yang keempat, menjual minyak goreng tanpa izin resmi. Nah, yang dimana perusahaan PT Eka Global Asia ini yang tetap beroperasi memproduksi dan menjual minyak kita tanpa izin sehingga melanggar aturan perizinan distribusi minyak goreng bersubsidi. Selanjutnya yang kelima itu ada memakai label palsu. Nah, yang dimana selain isi yang tidak sesuai, ditemukan pula produk minyak kita dengan label palsu yang beredar di pasaran. Lalu modus yang terakhir, yang keenam, berpindah lokasi beroperasi, yang dimana setelah mengetahui adanya kebocoran informasi terkait sidak yang akan dilakukan PT AEGA dengan memindahkan lokasi produksi dari Depok ke Karawang untuk menghindari pengawasan sebelum akhirnya terungkap dan pabriknya disegel. Berdasarkan dari kasus PT Arta Eka Global Asia, evaluasi sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja khusus atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, yang dimana melibatkan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional dalam keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan serta evaluasi dalam sistem pengendalian internal pada siklus produksi, yang terdiri dari 5 komponen. Tentu, dari 5 komponen ini memudahkan kita untuk melakukan evaluasi terhadap PT AEGA. Dengan melaksanakan ketentuan evaluasi 5 komponen dalam kerangka kerja khusus ini, yang pertama itu ada lingkungan pengendalian atau control environment, yang dimana lingkungan pengendalian dari PT AEGA terlihat lemah. Dari kegagalan manajemen dalam menegakkan integritas dan etika, itu memungkinkannya memanipulasi isi kemasan dan penggunaan bahan non-DMO, serta tidak ada pembagian tanggung jawab yang efektif atau pengawasan memadai sehingga terjadinya penyalahgunaan lisensi merek dan kepatuhan rendah terhadap regulasi minyak goreng bersubsidi. Nah, yang kedua itu ada penilaian risiko atau risk assessment. PT AEGA terlihat tidak menjalankan proses identifikasi dan evaluasi risiko secara benar.
sehingga terjadi risiko kecurangan dalam pengurangan isi kemasan dan penggunaan minyak non-DMO, yang dimana tidak diantisipasi atau tidak direspon dengan pengendalian yang tepat, sehingga risiko tersebut berbuah pada pelanggaran dan praktik ilegal. Selanjutnya ada kegiatan pengendalian atau control activities, yang dimana kegiatan pengendalian seperti prosedur pengawasan produksi dan pengendalian kualitas isi kemasan sangat lemah atau tidak efektif, yang dimana tidak ada kontrol yang mampu mencegah produksi minyak kemasan yang lebih kecil dari standar maupun penyalahgunaan lisensi merek minyak kita kepada pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya itu ada informasi dan komunikasi. Nah, yang dimana manajemen lapis bawah tidak melaporkan pelanggaran, namun informasi ke regulator tidak disampaikan dengan benar sehingga pengawasan eksternal itu terlambat. Nah, yang terakhir, pemantauan atau monitoring activity, yang dimana PT EGA tidak memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi pengendalian internal yang efektif. Tentu tidak ada audit internal atau review berkala yang bisa mendeteksi dini dari keuangan ini, sehingga pelanggaran baru terungkap melalui intervensi pemerintah dan aparat penegak hukum. Nah, dengan melakukan evaluasi menggunakan konsep KOSO ini pada kasus perusahaan PT AIGA dalam melakukan manipulasi isi volume minyak kita dapat dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka kerja KOSO tersebut, sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan dalam pengendalian internal dalam siklus produksi untuk mencegah fraud serupa. Di sini saya akan mempresentasikan diagram arus data tingkat 0 pada siklus produksi. Kita mulai yang pertama dari desain produk, yang dimana desain produk ini mengeluarkan dua hal. Yang pertama itu daftar operasi dan bahan baku. Nah, yang dimana dari daftar operasi akan mengeluarkan kebutuhan bahan baku yang akan dikirimkan ke perencanaan dan penjadwalan. Dari perencanaan dan penjadwalan ini akan mendapatkan informasi biaya seperti biaya kebutuhan bahan baku dan biaya dari daftar operasi. Lalu yang akan dikirimkan ke akuntansi biaya. Selanjutnya pada perencanaan dan penjadwalan, yang dimana pada sistem ini mendapat masukan dari siklus pendapatan. Nah, siklus pendapatan mengeluarkan hal berupa perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Lalu pada perencanaan dan penjadwalan akan menghasilkan permintaan pembelian yang akan dikirimkan ke siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran akan mengeluarkan daftar bahan baku yang dikirimkan ke perencanaan dan penjadwalan. Nah, yang dimana perencanaan dan penjadwalan ini akan menghitung kebutuhan tenaga kerja yang akan dikirimkan ke siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Dalam siklus ini akan memproses berapa yang akan mengeluarkan tenaga kerja yang tersedia dan akan mengirimkan ke perencanaan dan penjadwalan. Lalu selanjutnya akan menghasilkan pesanan produksi
permintaan bahan baku dan kartu pemindahan yang akan dikirimkan ke pada operasi produk. Nah, yang dimana dalam kegiatan operasi produk ini akan merencanakan pemesanan produksi. Pada pemesanan produksi ini akan mengeluarkan dua hal. Yang pertama, barang jadi yang akan dikirimkan kembali ke perencanaan dan penjadwalan, serta barang jadi yang akan dikirimkan ke siklus pendapatan. Nah, ada yang kedua itu ada biaya bahan baku dan overhead serta status tenaga kerja atau work in process. Nah, yang dimana biaya bahan baku dan overhead ini akan pada operasi produk ini akan dikirimkan ke akuntansi biaya. Nah, setelah biaya-biaya yang sudah terkumpulkan sebelumnya akan diolah menjadi laporan. Setelah laporannya selesai, lalu dikirimkan ke manajemen. Nah, yang dimana dalam manajemen ini akan menganalisa dan mengambil sebuah keputusan. Terbitlah seperti harga pokok produksi. Nah, pada harga pokok produksi ini yang sudah terbit lalu akan dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan. Nah, jika dilihat dari keseluruhan diagram arus data tingkat 0 pada siklus produksi ini sangatlah berkaitan dengan erat, yang dimana dari sistem ke sistem itu kaitannya itu sangat erat. Sekian presentasi diagram arus data tingkat 0 pada siklus produksi yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan flowchart sistem akuntansi penjualan kredit yang dimulai dari orderan penjualan. Nah, dalam orderan penjualan ini yang dimana bagian order penjualan menerima order dari pelanggan. Nah, setelah itu dibuatkan proof order sebanyak 2 rangkap. Nah, setelah dibuatkan proof order sebanyak 2 rangkap, selanjutnya membuat surat konfirmasi penjualan sebanyak 3 rangkap, yang dimana rangkap 1 ini yaitu sales konfirmasi, lalu yang kedua ini yang akan dikirimkan ke bagian gudang, dan yang ketiga ini akan diberikan kepada pelanggan sebagai dasar pemesanan atau orderan barang. Lalu pada bagian gudang, setelah menerima proof order dan sales konfirmasi dari orderan penjualan, selanjutnya menyiapkan barang orderan dari pelanggan. Nah, dari setelah bagian gudang menyiapkan orderan barang sesuai dengan permintaan pelanggan, lalu akan diserahkan ke bagian sales konfirmasi. Nah, sales konfirmasi ini akan mengirimkan ke bagian pengiriman, dan bagian gudang juga akan mencatat transaksi pada kartu gudang. Selanjutnya pada bagian pengiriman. Pada bagian pengiriman, setelah mendapat sales konfirmasi dari bagian gudang, selanjutnya akan dibuatkan surat pengantar barang atau SPB yang terdiri dari 4 rangkap. Nah,
keempat rangkap ini akan diberikan kepada bagian satunya bagian pengiriman sebagai arsip, yang kedua diberikan kepada bagian penagihan, yang ketiga diberikan kepada bagian akuntansi, lalu yang keempat akan diberikan kepada pelanggan. Setelah penyerahan barang, selanjutnya pengantaran surat pengantar barang ke bagian penagihan. Nah, dalam bagian penagihan ini terdapat nantinya 2 dokumen yang akan dibuatkan faktur yang terdiri dari 3 rangkap. Nah, yang dimana faktur ini akan dikirimkan ke pelanggan dan bagian akuntansi. Nah, di bagian akuntansi ini akan menerima faktur, SPB, dan purchase order sebagai dasar pencatatan. Nah, dan membuat faktur final untuk surat penagihan. Nah, dalam surat penagihan ini untuk proses pencatatan piutang pelaporan keuangan lebih lanjut. Sekian penjelasan dari flowchart sistem akuntansi penjualan kredit. Semoga dapat dipahami. Baik, di sini saya akan mempresentasikan siklus pengembangan SDLC. Nah, apa itu SDLC? SDLC adalah System Development Life Cycle, yang dimana sebuah proses 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan pada sistem baru, yang dimana proses 5 langkah ini mencakup analisis sistem, desain konseptual, desain fisik, implementasi dan konferensi, serta operasi dan pemeliharaan. Nah, yang dimana dalam analisis sistem ini mencangkup melakukan penyelidikan awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan pada sistem, memberikan persyaratan pada sistem. Lalu pada desain konseptual, yang pertama itu ada mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain. Selanjutnya ada mengembangkan spesifikasi desain dan memberikan persyaratan desain konseptual. Nah, selanjutnya itu ada desain fisik. Nah, yang mencakup pada desain fisik ini adalah seperti mendesain output, mendesain database, mendesain input, mengembangkan program, dan mengembangkan prosedur. Adapun yang terakhir memberikan sistem yang dikembangkan. Lalu selanjutnya itu ada implementasi dan konferensi, yang dimana mencakup mengembangkan sebuah rencana, mengimplementasi dan konferensi, memasang perangkat lunak dan perangkat keras, serta melatih personel, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah sistem yang lama ke sistem yang baru, memberikan sistem operasional. Nah, lalu yang terakhir itu ada operasi dan pemeliharaan. Nah,
yang mencangkup penyempurnaan dan meninjau pasca implementasi, lalu mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, dan melakukan pemeliharaan secara langsung, serta memberikan sistem diperbaiki. Sekian presentasi pengembangan siklus pengembangan SDLC, semoga bisa dipahami. Baik, sekian presentasi pada ujian akhir semester ini. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebelumnya, izin Ibu selaku dosen pengempu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, saya mengucapkan terima kasih atas didikannya selama kurang lebih 6 bulan ini. Sekiranya saya ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf, dan semoga kita dapat bertemu kembali dengan versi terbaru. Sekian dari saya, terima kasih.